Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wahyu Ardila SEMM yang saya hormati dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rehan Nikana Rizky dari kelas AB24A dengan nomor NPM AB2024100035 dan program studi yaitu adalah Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi komunikasi bisnis dengan objek yang saya pilih yaitu Nescafe. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, profil singkat UMKM atau usaha. Nescafe merupakan salah satu merek kopi yang diproduksi oleh perusahaan Nestle. Produk ini sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena menawarkan kopi yang praktis, mudah dibuat, dan memiliki berbagai pilihan rasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk yang ditawarkan antara lain kopi klasik, kopi susu, kopi saset, dan minuman kopi siap minum. Target konsumennya cukup luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga masyarakat umum yang menyukai kopi sebagai teman beraktivitas sehari-hari. Dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang luas, produk Nescafe dapat ditemukan di minimarket, supermarket, warung, hingga marketplace online. Dan kita masuk ke bagian kedua, yaitu adalah hasil analisis komunikasi bisnis. Dalam kegiatan komunikasi bisnisnya, Nescafe menggunakan berbagai media komunikasi yaitu media yang digunakan antara lain adalah Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, website resmi, marketplace, dan berbagai iklan digital. Menurut hasil analisis saya, terdapat berbagai kelebihan dalam komunikasi bisnis yang dilakukan oleh Nescafe. Pertama, Nescafe memiliki identitas merek yang kuat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Kedua, perusahaan aktif memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Dan yang ketiga, konten yang dibuat cukup menarik dan mengikuti tren yang berkembang saat ini dan sehingga lebih mudah diterima oleh target pasar, khususnya generasi muda. Namun, terdapat beberapa kekurangan atau permasalahan yang masih dapat ditingkatkan, yaitu pertama, interaksi dengan konsumen pada beberapa platform media sosial masih dapat dibuat lebih efektif dan konsisten. Kedua, sebagian besar konten promosi masih berfokus pada produk sehingga peluang untuk membangun hubungan emosional dengan konsumen belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang ketiga, persaingan dalam industri kopi saat ini sangat tinggi sehingga diperlukan inovasi komunikasi yang terus berkembang agar tetap menarik perhatian konsumen. Dan kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu media komunikasi yang dirancang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, media komunikasi yang saya rekomendasikan adalah media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Alasan pemilihan media ini karena kedua platform tersebut memiliki pengguna yang sangat besar dan didominasi oleh generasi muda yang menjadi salah satu target utama produk Nescafe. Tujuan penggunaan media ini adalah untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, memperkuat branding, dan memperluas jangkauan promosi. Konten yang dapat dibuat antara lain adalah video pendek, tips membuat kopi, challenge, testimoni, dan konten aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan konsumsi kopi. Dengan media tersebut, komunikasi antara perusahaan dan konsumen dapat berlangsung lebih cepat, interaktif, dan efektif. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu rekomendasi strategi komunikasi bisnis. Terdapat beberapa rekomendasi strategi komunikasi bisnis yang dapat diterapkan oleh Nescafe. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan konten interaktif di media sosial, misalnya dengan membuat polling, kuis, giveaway, atau challenge yang melibatkan partisipasi konsumen secara langsung. Strategi ini dapat meningkatkan engagement dan membuat konsumen merasa lebih dekat dengan merek. Rekomendasi kedua adalah memanfaatkan testimoni pelanggan. Nescafe dapat mengajak konsumen membagikan pengalaman mereka saat menikmati produk melalui foto maupun video. Cara ini dapat meningkatkan kepercayaan calon konsumen karena informasi berasal langsung dari pengguna produk. Rekomendasi ketiga adalah memperkuat branding melalui storytelling. Selain menampilkan produk, perusahaan dapat membuat cerita yang menggambarkan bagaimana kopi Nescafe menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat seperti menemani belajar, bekerja, atau bersantai. Pendekatan ini mampu menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat antara merek dan konsumen. Rekomendasi keempat adalah mengembangkan program loyalitas pelanggan. Contohnya dengan memberikan poin pembelian, voucher diskon, atau hadiah tertentu bagi pelanggan setia.
Program seperti ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mendorong pembelian berulang. Bagian yang kelima adalah rekomendasi strategi negosiasi bisnis. Selain strategi komunikasi, terdapat beberapa strategi negosiasi bisnis yang dapat diterapkan. Pertama adalah memberikan penawaran khususnya kepada reseller dan distributor berupa potongan atau bonus produk untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Yang kedua adalah menerapkan program bundling. Misalnya, paket kopi dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan pembelian satuan. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama promosi dengan influencer, komunitas mahasiswa maupun berbagai event kampus. Melalui kerjasama tersebut, promosi produk dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen dengan biaya yang relatif efisien. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian 6 adalah kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa Nescafe telah memiliki sistem komunikasi bisnis yang cukup baik melalui berbagai media digital yang digunakan. Namun, untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, diperlukan beberapa pengembangan seperti peningkatan interaksi media sosial, pemanfaatan testimoni pelanggan, penguatan branding melalui storytelling, serta program loyalitas pelanggan. Selain itu, strategi negosiasi bisnis melalui kerjasama promosi, program bundling, dan dukungan terhadap reseller juga dapat membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan komunikasi bisnis yang efektif dan strategi yang tepat, Nescafe dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek kopi yang dipercaya dan diminati oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.